Cawapres Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR digulirkan. Menurut Mahfud, Jokowi bisa bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama Intel Donat yang pada malam hari ini akan menyajikan sebuah informasi yang tentunya masih kita akan melihat informasi sekitar atau seputar politik ya pada malam hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Jokowi dan Soeharto. Nah, Pak Harto dan Jokowi ini memang memiliki kesamaan. Ya, dan juga perbedaan pun ada. Namun untuk perbedaannya itu hanya masa jabatannya saja. Pak Harto 32 tahun, Jokowi itu 10 tahun ya. Dan hari ini katanya keinginannya itu menambah lagi melalui anaknya itu. Menyusun atau membentuk suatu dinasti politik yang ada di Indonesia. Nah, untuk persamaannya yaitu adalah tindakan atau manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi itu sama seperti Pak Harto ya. Otoritarianismenya, lalu bagaimana pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi itu dilakukan sama seperti zaman Orde Baru atau zaman Pak Harto. Nah, saya mengutip beberapa informasi tentunya tetap dalam informasi yang seputar Jokowi dan Soeharto. Apakah Jokowi ini ya akan tumbang sama prosesnya seperti Soeharto di tahun 98? Rasa-rasanya memang kalau melihat bagaimana indikasi-indikasi dan faktor pemicunya itu hampir sama. Ya, tinggal bagaimana hari ini Jokowi sadar atau tidak. Begitu. Dengan apa yang dilakukan dan dengan apa yang dia lihat dari sejarah bahwa Pak Harto itu harus tumbang ya 98 melalui proses yang bisa dinilai menjadi proses yang memalukan kan seperti itu. Nah, mari kita membandingkan terlebih dahulu tahun 2024 sekarang dengan tahun 98 ya. Yang memang kalau tahun 98 ini diakhiri dengan kerusuhan, dengan kekeosan, dan juga ya kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran HAM berat dilakukan waktu itu oleh Soeharto di akhir jabatannya. Nah, tahun 98 ya adalah penghujung jabatan Soeharto setelah 32 tahun memimpin Indonesia dengan cara otoriter, kediktatoran. Pak Harto mengawali masa jabatannya itu dengan melengsarkan Soekarno melalui legitimasi Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang dinilai oleh beberapa orang Super Semar itu digunakan oleh Soeharto menjadi sebuah legitimasi untuk melakukan pergeseran kekuasaan, melakukan pemakzulan pada Presiden Soekarno dan melakukan pembantaian tentunya. Nah, ini yang dilakukan Soeharto pada saat itu. 2024 seperti apa? Hampir sama. Bagaimana Jokowi ini membungkam segala sesuatu segmen atau aspek kehidupan dari mulai politik sampai ke mahasiswa. Ke ruang-ruang pendidikan pun sama dibungkam. Pers apalagi. Nah, kalau kita lihat pada zaman Pak Harto saat itu ya dapat dikatakan semua aspek kehidupan pun itu dikendalikan atau bahasa lebih halusnya itu didisiplinkan oleh Soeharto itu. Tidak terkecuali lingkungan pendidikan. Pokoknya itu dari mulai hukum, politik, lalu juga sosial, budaya sudah jelas, pendidikan, semua dikontrol. Bahkan mahasiswa pun mondar-mandir, ngumpul-ngumpul, diskusi-diskusi, itu juga sama.
diintelin. Wah, banyak intelnya. Makanya sekarang banyak kalau yang plesetan-plesetan menggunakan tukang bakso bawa HT. Nah, bakal yang bawa yang ditolki itu sama dengan apa yang dilakukan Pak Harto dulu. Bukan sampai di situ. Lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara seperti lembaga eksekutif sudah pasti. Lembaga yudikatif dan lembaga legislatif itu dikontrol ketat. Dikontrol ketat oleh Soeharto. Partai politik, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi sosial, para dosen, guru besar, sivitas akademik, hampir semua itu dikontrol, terutama juga mahasiswa dan masyarakat. Itu dikontrol. Pers, kebebasan pers juga dibatasi. Ada pers yang mengeluarkan berita yang memang menyentuh atau menyinggung kepentingan Pak Harto, itu akan diberedel semuanya. Itu kelakuan Soeharto di zaman Orde Baru. Makanya dia bisa berkuasa sampai 32 tahun. Dan hari ini Jokowi juga hampir sama melakukan hal tersebut. Zaman dulu, zaman Pak Harto, ada namanya Kopkamtib, Komando Operasi Ketertiban dan Keamanan ya. Ketertiban dan keamanan, pemulihan keamanan dan ketertiban. Itu Kopkamtib. Waktu itu komandannya Laksamana Sudomo. Waktu itu Laksamana Sudomo yang memimpin sebagai Pangkopkamtib itu melakukan intervensi-intervensi di berbagai aspek kehidupan. Tujuannya Kopkamtib ini untuk memulihkan keadaan pasca bergesernya Soekarno pada Soeharto. Tapi kemudian Kopkamtib ini dijadikan sebuah alat oleh Soeharto untuk melakukan pemantauan pada seluruh masyarakat, aspek kehidupan masyarakat. Dan bukan hanya di situ, Pak Harto juga melalui Kopkamtibnya itu melakukan teror terhadap musuh-musuh politik yang dinilai oleh Soeharto ini menjadi sebuah ancaman bagi posisinya ketika dia berkuasa. Nah, Kopkamtib ini dulu memang begitu gencar, yang memang harusnya menjadikan alat untuk memberikan rasa aman pada masyarakat, tapi justru menebar teror. Masyarakat yang ketahuan membicarakan Soeharto, wah itu bisa jadi besok atau lusa hilang udah. Membicarakan Soeharto dengan konotasi negatif dipastikan 2-3 hari itu udah hilang. Bisa kembali dalam keadaan hidup namun keadaannya cacat, atau bisa jadi ketemu di got, di rawa-rawa, atau di tempat sampah, atau di jalanan dalam keadaan sudah meninggal. Itu mending. Kenapa dapat dikatakan mending? Karena jasadnya masih bisa ditemukan. Bagaimana dengan yang hilang? Banyak. Mahasiswa 98, apalagi Mei waktu itu, di tragedi Mei itu, mahasiswa banyak yang hilang. Aktivis-aktivis sosial, aktivis-aktivis pegiat politik dan demokrasi yang pro demokrasi atau pro dem itu habis, hilang. Salah satunya ada Munir ya. Nah, ini bisa dikatakan tragedi yang yang menyita banyak perhatian dunia pada saat itu, karena ini merupakan pelanggaran HAM berat ya. Karena proses penghilangan dan juga proses penculikan seseorang itu, pencidukan seseorang itu dilakukan tanpa proses hukum. Nah, ini berbahaya ini zaman Soeharto. Pokoknya kalau misalkan ketahuan melawan, ada yang ditangkap, terus ada yang ngelawan, protes terhadap penangkapan itu, wah itu bisa dikenakan undang-undang subversif dulu, kalau dulu ya. Nah, hari ini pun sama. Hari ini pun sama. Bagaimana pembungkaman pers, penggusuran terhadap para petani, tanah-tanah digusur hanya untuk kepentingan para investor yang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Lalu juga bagaimana hari ini Jokowi menjadi seorang komprador, saya kira ya, menjual bangsanya untuk bangsa asing. Lalu juga bagaimana praktik-praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu hampir sama sekarang, indeksnya hampir sama dengan pada zaman Pak Harto. Cuma bedanya memang pemicunya, kalau Pak Harto itu dulu inflasi sampai 211% waktu itu. Nilai tukar rupiah yang tadinya
rupiah itu 5.000, 1 dolar itu 5.000, menjadi melonjak ya, terjun bebas, bahkan terjun bebas ke angka 16.000 sekian ya, ke 16.000 sekian untuk penukaran dengan dolar. Artinya kacau. Inflasinya memang berbeda. Kalau kita hari ini ada di kisaran 2% ya, 2-5% itu masih normal ya inflasinya itu. Tapi waktu itu memang 211% zaman Pak Harto gitu. Nah, pemicunya memang hampir sama, meskipun inflasinya berbeda, tapi pemicunya sama. Praktik-praktik koruptif yang dilakukan oleh penguasa hari ini dengan koleganya, dengan kroni-kroninya itu hampir sama. Bagaimana bangsa ini dijual pada investor asing juga sama. Segala sesuatu pembungkaman juga sama. Itu sama. Lalu bagaimana hari ini juga diperparah dengan ditandainya turun gunungnya ya, turun gunungnya para intelektual, ada guru besar, para dosen, sivitas akademik, mahasiswa turun ke jalan. Artinya pemicunya hampir sama. Ketika para sivitas akademik dan guru besar itu dan pakar tata negara sudah turun gunung, ini berarti menandai adanya sebuah gejolak politik yang akan berujung mungkin saja, mungkin pasti seperti tahun 98. Ini hampir pasti ya. Nah, presiden seharusnya ya dengan kondisi seperti ini bisa mengambil kebijakan yang pro. Apalagi Jokowi ini adalah masa jabatan terakhirnya, penghujung jabatannya. Harusnya dia memberikan legasi, memberikan kebanggaan pada bangsa ini. Apalagi untuk generasi kedepannya, bagaimana Jokowi ini lahir dari proses demokrasi. Gitu, lahir sebagai presiden yang dipilih secara langsung dengan status sipil. Itu Jokowi. Kalau backgroundnya SBY itu kan militer, Jokowi ini sipil, presiden pertama yang memiliki background sipil, yang dipilih melalui pemilihan presiden secara langsung. Ini presiden pertama. Tetapi harapan kita ketika awal Jokowi menjabat, harapan bagaimana Jokowi ini menjadi sebuah harapan besar dalam sistem atau ekosistem demokrasi, hari ini justru berbanding terbalik. Jokowi justru mengangkangi demokrasi ini. Demokrasi yang notabene adalah produk atau anak ideologis dari rahim reformasi, hari ini justru dikotori oleh seorang Jokowi hanya untuk kepentingan kolega-kolega bisnisnya. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Harapan-harapan itu tentu buyar ketika melihat Jokowi di penghujung jabatannya hari ini. Seharusnya kan ketika akan selesai masa jabatannya, dia harus memberikan sebuah legasi. Ibaratnya kan seorang pilot, Jokowi itu pilot yang harus membawa sebuah pesawat dari mulai take off dengan lancar tanpa adanya goncangan keras, sampai melewati turbulensi, meminimalisir turbulensi, dan juga sampai landing dengan lembut. Itu Jokowi harus lakukan itu sebagai seorang pilot. Tetapi hari ini justru kita melihatnya berbeda ya. Jadi kalau melihat sekarang, kondisi sekarang hanya satu. Kalau Jokowi tetap melakukan praktik-praktik yang melawan atau mengangkangi konstitusi, hanya satu hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan pemakzulan. Yang pertama yaitu dengan hak angkot. Kalau Rocky Gerung bilang bagaimana angkot ini membawa para demonstran untuk melakukan aksi. Dan yang kedua adalah sidang istimewa MPR untuk memakzulkan Jokowi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.